Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mu'alif kitab Sirrul Asrar, yakni Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratil ghausil a'dhamil qutbir rabbani wal haikal samadani sultanil awliya wal arifina burhanul asfiya wal wasilina bazullahil ashabi maulana wa sayyidina wa qudwatuna ila Allah ta'ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai halaman berapa? 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fal jismu, sedangkan badan, fal jismu, sedangkan badan, wal jasmaniyu, dan roh jismani, atau itu dibaca jismaniyu juga boleh. Mahrama, mahram keduanya, laisa mahrama, laisa bukan, mahraman, mahram keduanya, lahu, bagi Allah, liqaulihi, sebagaimana sabda, liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li aku ma'allahi bersama Allah, waktun punya waktu. Jadi itu kurang wawu guys, sebelum huruf qafnya ditambah wawu, waktun. La yasa'u li aku ma'allahi bersama Allah, waktun punya waktu, la yasa'u tidak memiliki kesempatan, fihi dalam waktu itu, siapa malakun malaikat, muqarrabun terdekat, wala nabiyun dan tidak pula memiliki kesempatan, siapa nabiun nabi, mursalun yang diutus. Nggih, monggo. Ini ada kata-kata yang kalau di Indonesia ya setengahnya salah kaprah. Itu ada kata muhrim mahram. Ini bukan muhrim saya ya. Jadi gini, muhrim adalah kata subjek dari ikhram, yaitu orang yang mengenakan baju ikhram untuk haji atau umroh. Itu namanya muhrim. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi karena nasab atau persusuan ya. Tapi di Indonesia ternyata ini bukan muhrim saya. Oh, enggak diajak lunga kaji kok bukan muhrim. Ya jenengan catat, kalau muhrim itu orang yang mengenakan baju ihram untuk haji atau umroh, namanya muhrim. Oke. Dalam bahasa Arab katanya kata subjek ya. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi. Oke, karena nasab atau persusuan. Ini jangan salah lagi ya. Oh, bukan muhrim ya, memang dari dulu bukan muhrim. Tapi sudah terkenal jenengan dari kecil kan muhrim kan? Ngaji bersama muhrimnya Gus. Suami istri katanya bersama muhrimnya. Mahram. Tapi untuk mempopulerkan ini sulit karena sudah hampir berapa generasi ya. Muhrim ya sudah ya, catat. Seperti malaikat di Jawa, orang Indonesia terkenalnya malaikat. Kalau bahasa yang benar itu nanti kan malak ya, malaikat itu malak. Jadi satu, kalau malaikat banyak malaikat itu bentuk jamaknya malak. Tapi kadung terkenalnya ya malaikat. Malaikat Jibril. Harusnya apa kalau bahasa Arab? Ya malakun Jibril. Malak Jibril. Wong Jibrilnya satu, kita ngomongnya malaikat bentuknya jamak. Ya pelan-pelan kita sambil merubah ya. Tapi rasanya berat, sudah 1000 tahun tidak ada yang merubah.
Wal muradu, yang dimaksud, minan nabi, dari nabi, al mursali, yang diutus, basyariyatu, adalah basyariahnya. Basyariah itu ya manusia, jadi manusianya. Basyariyatun nabi, adalah basyariahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaki, dan yang dimaksud dari malaikat, al-muqarrabi, terdekat, ruhaniyatuhu, adalah ruhaninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati, yang khuliqat, diciptakan, min nuril jabaruti, min, dari nuril jabaruti, cahaya alam jabarut. Kama, sebagaimana juga, annal malaka, bahwa malaikat, min nuril jabaruti, diciptakan dari nuril jabaruti, cahaya alam jabarut. Fala, maka malaikat tidak bisa, yadkhulu, masuk, fi nuril lahuti, fi, ke dalam, nuril lahuti, cahaya alam lahut. Waqala, dan bersabda, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna, bahwa, lillahi, Allah memiliki, jannatun, surga, la, yang tidak ada,
fiha di dalamnya, hurun bidadari, wala dan tidak pula kusurun istana, wala dan tanpa jinnanun kenikmatan, wala dan tanpa asalun madu, wala dan tanpa labanun susu, bal tetapi kenikmatan itu, bal tetapi kenikmatan itu, yundharu hanya melihat, atau nadhurun juga boleh, hanya melihat ila wajhillahi ta'ala, kepada wajah Allah Ta'ala, kama sebagaimana qala Allah Ta'ala, bersabda Allah Ta'ala, wujuhun wajah-wajah orang mukmin, yauma idzin pada hari itu, nadhiratun berseri-seri, ila kepada Rabbiha, Rabbiha Tuhannya, nadhiratun memandang, wa kama qala wa kama qala sebagaimana bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sataruna kalian akan melihat Rabbakum Tuhan kalian, kama sebagaimana
Tarawnal qamara, tarawna kalian melihat, al qamara bulan, lailatal badri, lailata di malam, al badri purnama, walau seandainya takhola memaksa masuk, siapa al malaku malaikat, wal jismaniyatu dan jismani, fi hadzal alami ke alam lahut ini, ya. Fi ke hadhihi ini al alami alam lahut. Jadi kalau terjemah Indonesianya fi hadhil alami ke alam lahut ini. Lahtaroko, maka keduanya akan terbakar, kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi, lau seandainya kusyifat dibuka sabahatu kesucian, wajhi wajahku, jalali yang mulia, lahtaroko maka terbakar, kulla segala, ma sesuatu, madda sejauh, basari mataku memandang, basori mataku memandang, kama sebagaimana qala berkata siapa Jibrailu malaikat Jibril alaihi salam, lau seandainya
Danautu, aku mendekat. Anmulatan, pastilah. Lah taroktu, aku terbakar. Hadzal kitabu, kitab Sirul Asror ini ala terdiri dari arbaati wa isrina, arbaati 4 wa isrina 24 faslan, pasal. Bi'adadi, ini sesuai jumlah. Hurufi, huruf. Kalimati, kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa bi'adadi, dan sesuai jumlah. Saati, jam. Al-laili, semalam. Wan nahari, dan sehari. Ya kalau bahasa Indonesia ya sehari semalam. Lianna, karena sa'atahuma, jumlah jamnya, arba'atun wa isruna, ada 24 saatan, jam. Nah, ini muqaddimah terakhir. Ya, tadi dibetulkan ya, dalam otak kita antara mahram dan muhrim. Nah, di dalam muqaddimah yang ini, paragraf ini, aku punya waktu khusus dengan Allah, kata Nabi. Ya, aku punya waktu khusus dengan Allah, di mana malaikat terdekat pun tidak bisa melihat ketika aku bercengkrama dengan Allah. Nah, makanya kita harus ngikuti Nabi. Kalau kita punya waktu khusus, ya punya tempat khusus, semuanya khusus. Kamarnya ya khusus. Jangan kamar tidur dengan istri di situ, sholat ya di situ, ingin berkawan sabda dengan Allah ya di situ. Rasanya kan enggak pantas. Ya, jadi kalau ingin kalau bahasanya orang sholat itu kan munajat. Munajat itu apa sih munajat itu? Munajat itu kalau bahasa sekarang ya namanya curhat. Bahasa kuno Arab kunonya munajat. Bahasa sekarang ya curhat. Kalau pengen curhat dengan Allah ya waktunya waktu tertentu, ya curhatnya di tempat tertentu dan sebagainya.
Nah ini makanya ini kita harus punya waktu khusus. Nah malaikat yang terdekat pun, malaikatul muqarrabin nggak bisa mendekati kita kalau kita punya waktu yang khusus. Para nabi dan rasul termasuk wali-walinya Allah itu kalau ingin curhat dengan Allah ya punya tempat khusus, waktunya khusus, ya semuanya serba khusus. Hanya kalau orang thariqah istilahnya khususiyah, ya waktu khususiyah lahir anaknya pulang dinamakan anaknya khususiyah. Nah, waktu khotaman setiap 1 minggu di thariqahan, nah, waktu itu istighosahan keluar anaknya dinamain istighosah. Saya tanya kenapa dulu dinamakan istighosah? Ya Gus, dulu waktu lahir saya lagi dicukir istighosahan. Ada itu orang punya anak namanya istilah-istilah thariqah. Wis gak dirubah nyeni gitu, enggak, pokoknya bahasa thariqahnya itu ya itulah. Ya. Tetapi di situ nanti kalau sudah punya waktu khusus dan sebagainya, kita tidak menempati surga Allah yang diceritakan di Quran, ada bidadari, ya, ada air susu yang mengalir, ya, semuanya ada di situ enggak. Di situ enggak ada istana, enggak ada apa-apa, adanya cuman Allah. Nah, kenikmatan yang paling nikmat di antara seluruh nikmat dunia akhirat dikumpulkan adalah memandang wajah Allah. Kalau dijelaskan di Quran itu kan setiap hari Jumat, nanti setelah selesai pulang Jumatan di sana Allah keluar, nah, barulah kita memandang Allah. Siapa yang bisa memandang? Orang yang sudah kenal Allah semenjak di dunia. Yang kita belajar seperti inilah nanti yang akan bisa memandang wajah Allah. Terus pertanyaannya, ya dulu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, Kanjeng Syekh, gimana caranya bisa sampai ke sana? Jawabnya cuma sederhana, buanglah egomu, keakuanmu itu buang. Berarti kalau ingin kepada Allah, sampai pada Allah, kita yang punya harta kan harus ditinggalkan. Yang punya titel jejer-jejer itu ya harus ditinggalkan. Yang punya ilmu kebal, rawa rontek ya harus ditinggalkan. Semuanya harus ditinggalkan. Menuju Allah kita harus sendirian, tidak boleh ada temannya. Apalagi masih kebebanan yang namanya duniawi. Ego itu masih melekat, berat rasanya. Bang sampai hati mau mati aja masih mikirkan anaknya, masih mikirkan bikin kos-kosan buat anak saya ini dan sebagainya. Iya, saya itu sering menyaksikan. Kenapa nggak mati-mati? Saya tanya. Masih berat meninggalkan dunia ini karena masih memikirkan sesuatu yang tidak penting. Allah sebenarnya marah tapi ngomongnya nyindir kepada kita, ya. Allahu yabghadu kulla alimin. Allah ini marah terhadap setiap orang yang hanya pandai bidunya, ilmu dunia, jahilin bodoh, bil akhirah, ya, bil akhirati dengan ilmu akhirat. Rawahul Hakim, ya. Jenengan yang belajar seperti inilah yang disukai oleh Allah. Kalau hanya belajar yang duniawi saja, ya oke lah, kita belajar perlu kuliah, ya perlu kuliah sampai S3 untuk memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia. Itu kita mikir realistis. Nah, kalau dulu orang itu kan yang diajarkan kurikulumnya ilmu akhirat dulu di zaman Nabi, ya. Baru jadilah ulama
baru bekerja. Oke. Tapi dulu kan ulama itu independen. Sekarang cerminan ulama itu ya hanya di perguruan tinggi berbasis Islam itu ulama. Yang independen kayak kita orang desa-desa begini nggak disebut ulama hari ini. Ya, berbeda ulama di zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Sekarang kalau ulama kan harus terindeks. Ya. Ya, orang sekarang mikirnya ya realistis. Ya mendingan jadi ulama yang terindeks. Kalau terindeks karya ilmiahnya banyak, jadi guru besar. Nah, akhirnya gajinya juga besar. Uang tunjangannya saya tanya, berapa tunjangan guru besar? Itu 3 tahun yang lalu 25 juta. Nah, sampai ngoyo-ngoyo ngaji jadi ulama yang tidak terindeks seperti ini, dapat apa? Pengongkon tuku kitab selawe ya bayar selawe. Kiai ini ya kemeng ngetik dan sebagainya. Loh, ini kan orang sekarang bicaranya realistis. Mendingan jadi ulama yang terindeks daripada ulama independen. Tapi kalau kita pinginnya ke surga, berjumpa dengan Allah, ya jadilah ulama yang independen. Ya, kalau bisa ya bisa jadi ulama yang terindeks, ya independen. Dua-duanya harus dikuasai. Kalau independen saja, ya ulama-ulamanya jadi miskin sekarang. Ulama yang kaya kan yang dekat dengan kekuasaan dari dulu, ya. Dulu kan ada kisah orang itu bisnisnya selalu rugi, karirnya selalu hancur, rumahnya Balekh sana. Balekh itu ya Afghanistan lah kalau sekarang, Al-Balkhi. Nah, terus dia berpikir, kenapa semua sudah saya lakukan, sedekah ya setiap Jumat, bayar zakat temannya itu 2,75 kilogram, saya membayarnya per orang, anak-anak saya 10 kilo, ya, santunan anak yatim semuanya sudah saya santuni, sebelum orang-orang nyantuni saya santuni. Kalau saya nyantuni anak yatim itu nggak perlu saya gosok-gosok kepalanya. Menggosok-gosok kepala paling dikasih 50.000 setahun sekali. Itu bukan nyantuni anak yatim, nanya eksploitasi kemiskinan. Ya mbok agak cerdas dikit gitu loh panitia santunan anak yatim, jangan dieksploitasi kemiskinannya. Anak yatim dibawa naik ke atas panggung, salaman sama tokoh-tokohnya, ya cium tangan, digosok-gosok. Ya memang ada dalil menggosok-gosok kepala anak yatim, tapi manajemennya mbok yo diganti gitu loh. Ya jangan seperti orang mengeksploitasi kemiskinan. Kita kan harusnya menghilangkan kemiskinan. Mosok setiap tahun di tempat saya itu kok tambah akeh sih wong miskin niku. Sajane indeks pembangunan manusia berhasil enggak ya? Kan yang menyantuni setiap tahun banyak. Ya, berarti perlu disampaikan ke Pak Prabowo nanti bahwa indeks pembangunan manusia di kampung kita nggak berhasil. Buktinya kan anak yatim makin banyak yang dinaikkan ke atas panggung. Nah, ini kalau kita ulama yang independen mikirnya berbeda dengan ulama yang terindeks. Mikirnya bagaimana anak yatim itu jangan naik panggung lagi tahun depan. Kalau mikir akhirat, ya tahun depan jangan dinaikkan lagi. Saya kadang-kadang ya heran saja, ini mikirnya ya. Ini memang EO untuk mengeksploitasi kemiskinan atau memang lembaga apa? Apa perlu dikursuskan 1 bulan lah ke Eropa atau ke Amerika sana lah, ben mengelola yayasan atau organisasi itu lebih canggih. Kalau di luar negeri yayasan itu kan malah ngasih uang. Kalau di kita bikin yayasan itu untuk cari uang, itu loh bedanya. Orang anak kecil diajak orang tuanya ke rumah sakit tuh tambah buru-buru. Kalau anak kecil di kita diajak ke rumah sakit tambah buru-buru ndak mau. Karena di sana rumah sakit itu istilahnya hospitality, ya, tempat yang nyaman, mewah.
di sini namanya saja filosofinya sudah rumah sakit. Makanya di sana hospital. Hospital itu artinya apa? Hotel. Makanya rumah sakit itu di dalam bahasa Inggrisnya kategorinya seperti hotel. Makanya istilahnya hospitality. Ya. Nah, makanya kalau ingin berjumpa dengan Allah, ya jangan sering mengeksploitasi anak yatim. Bisa-bisa anak yatim itu dikekep lah. Kalau kata Nabi, minimal jenengan itu satu rumah punya satu anak yatim yang dirawat sekolahnya mulai SD sampai kuliah. Ora dinggekno omah, dikelompokno kaya penampungan PJTKI, giliran itu yang jaga, kadang yang satu bisa, kadang nggak bisa, ya. Kan kalau jenengan mau menuju Allah, contohnya itu anak yatim, cara mengelolanya ya di rumah itu ada satu anak yatim yang dekat dengan kita sama dengan dekatnya jari-jari kita ini. Tapi kan umumnya pilih praktisnya pun kula betoten panti asuhan mon Gus, nggih kula kirimane panganan, kula kirimane yang lain-lain kan. Lah, itu akhirnya mentalnya bukan mental akhirat tapi mentalnya dunia. Akhirnya dimensi ibadah kita pun akan berbeda. Makanya ulama itu kalau berbicara apa-apa itu kan niatnya limardhotillah, liwajihillah, semuanya kan liwajihillah, ya. Karena ikhlas itu adalah kondisi kejiwaan yang ada di dalam hati kita. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya harus dihilangkan keegoan kita, keakuan kita. Nah, terus nyantuni anak yatim ditukono sarungnya Gus Ikdam. Ya saya dapat itu kiriman dari Gus Ikdam. Tak ge sarungan kok merusut ini lagi nyantuni anak yatim arek-arek. Sama dengan jenengan ngejak makan tapi sego pecel tumpang. Kalau begitu kan orang miskin bisa beli toh. Pecel nanang kan bisa beli, minimal ya dibawa kemana itu rumah makan yang mewah. Itu loh. Yang orang miskin itu tidak pernah bisa beli. Ngajak rombongan fakir miskin tumpakno kereta kelinci, iku wis iso urunan dhewe. Ya bisa sewa sendiri kereta kelinci. Sekali-kali ya disewakan Hiace yang 500 juta itu kan enak dipakai wisata kemana-mana. Jadi itu membahagiakan orang miskin. Tapi ya kadang orang miskin dijak naik yang mobil mewah, ASEAN tambah muntah-muntah. Mabuk. Okay. Kalau bertanya kepada Sayyidina Ali bagaimana kita mau menuju Allah itu, Sayyidina Ali memberikan pesan kepada orang-orang yang ingin belajar tasawuf. Okay. Jadi ini ada hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Okay. Tapi kalau jenengan cari hadisnya di Bukhari Muslim kayaknya nggak ketemu. Ini hadisnya Ahlul Bait. Nanti lagi ngomong Syiah kayak serem ya, Ahlul Bait sajalah. An Aliin radhiyallahu an qol laula khamsa khisalin lasaron nasu kulluhum sholihin. Ya, ini. Jadi jika tidak ada 5 sifat ini, niscaya manusia seluruhnya akan menjadi soleh alias ma'rifat. Apa? Yang berawaluha, yang pertama al-qana'atu bil jahli. Jadi orang itu merasa puas dengan kebodohannya. Contohnya kita ngaji fikih, ngaji Fathul Qorib, hatam ya sudah, merasa puas dan merasa bisa mendalami dan ahli di bidang fikih. Belajar nahwu,
hanya nahwu wadih sudah merasa puas, tidak ingin belajar sampai Alfiyah Ibnu Malik, ya. Ikut ngaji setiap minggu kajian Ahad pagi, masih ikut ngaji 10 kali, sudah termotivasi egonya ingin jadi ustadz-ustadzah, terus bikin konten, ya. Saya kan mengamati konten-konten begitu. Nah, kata Sayyidina Ali, ilmu itu berkembang terus, berkembang. Makanya jangan berhenti belajar. Katakanlah kalau sudah sekolahnya secara formal S3 sudah sampai, itu kan notok sekolah itu sudah. Ya. Doktor itu kan sudah notok. Tapi pelajaran yang lain kan masih belum bisa kita kuasai. Makanya kata Sayyidina Ali, al-qanaatu bil jahli, jangan merasa puas dengan kebodohan. Yang ngaji yang sifatnya non formal. Ilmu akhirat seperti ini kan nggak mungkin masuk mata kuliahnya sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud. Apalagi nanti kalau Wakil Menteri Pendidikannya Profesor Stella Christy, wis gak ono nyambungnya blas. Karena antara sains dengan roh ini sudah tidak nyambung, ya. Saya sudah mempelajari dari dulu antara ruh, dengan sains ini ndak nyambung. Karena apa? Ilmu psikologi orang Barat, wabil khusus orang Barat itu sudah menolak realita ruh, itu sudah menolak. Dan orang yang mempelajari ruh dianggap orang gila. Nah, tapi kita orang timur masih bersyukur masih bisa kita mempelajari dengan ruh. Tapi banyak pakar-pakar psikologi di barat setelah ditantang oleh kalangan saman itu kan dukun di barat sana namanya dukun. Jadi diajak oleh para dukun itu naik ke gunung, dan di tempat yang sepi dia diam sendiri, ternyata dia diganggu oleh makhluk halus. Badannya sakit dan semuanya pokoknya mengalami hal yang aneh-aneh. Barulah para psikolog yang dulu menolak keberadaan ruh atau spirit dalam bahasa Inggrisnya, mereka tobat. Mereka mengatakan ternyata hidup kita itu selalu diawasi oleh roh-roh halus. Bahkan banyak yang berjumpa dengan roh nenek moyangnya, roh teman-temannya yang sudah meninggal dan sebagainya. Kalau kita kan sudah biasa dengan itu, makanya kalau kita belajar ini, kalau nggak tuntas, akhirnya jadi agnostik. Kalau gagal jadi ateis. Banyak orang yang ateis. Sekarang kan banyak orang jujur ngomong di kontennya masing-masing itu. Jadi ateis, katanya agama ini ciptaan manusia, Tuhan juga ciptaan manusia. Banyak orang yang gitu. Ya, tujuan kita memang berbeda dengan mereka. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta. Lah mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan, tapi belajar filsafat positivisme. Filsafat positivisme itu kan membicarakan sebab dan akibat. Ya kan kadang lucu, mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan, apalagi roh-roh halus seperti ini, ya, roh-roh suci seperti ini, tapi belajar filsafat ilmu tentang positivisme, hukum sebab akibat. Nah, kita nggak boleh bodoh, katanya Sayyidina Ali, tetap belajar dan belajar. Yang kedua, wal khirsu 'alad dunya, nggak boleh rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia ini juga menjadi penghalang. Dunia penting dan kita harus kaya, tapi cara memperolehnya ya jangan tidak mengikuti aturan atau syariatnya Allah. Oh, ada kesempatan kita korupsi, oh ada ini korupsi.
itu juga akan menjadi penghalang kita menuju Allah. Orang rakus terhadap dunia yang didapatkan dari kerakusan dan keserakahannya, satu ketika harta itu juga akan habis. Oke. Makanya ada saudagar yang besar tadi dari Balekh itu saking bingungnya, terus direferensikan oleh temannya, dia tanya ke pakar psikologi nggak temu jawabannya, ke pakar sosial nggak ketemu, ini nggak ketemu. Dia ingin mencari ulama. Setelah itu ada ulama. Kalau zaman dulu ulama itu pasti bersebelahan dengan umaro. Nah orang ini gini, kalau di kampung saya ulama model begini banyak, ulama yang bersama umaro. Zaman dulu kalau berkunjung kepada ulama kan harus membawa hadiah, bawa hadiah dulu baru ketemu ulama. Kan sebenarnya itu kan perintahnya Allah, kalau ketemu Nabi harus membawa hadiah dulu kepada Nabi baru boleh berjumpa dengan Nabi. Tapi sekarang kan berbeda, saya malah kalau ada tamu nggak dapat hadiah, malah saya pulang ngasih hadiah. Nah kalau jenengan mengikuti Nabi, berarti kalau berkunjung ke tempat saya bawa hadiah dulu barulah ketemu saya. Tapi enggak, sekarang ini beda. Saya kalau ada tamu malah saya ngasih oleh-oleh pulangnya. Bahkan saya tanya, punya uang saku enggak pulang? Ini tinggal ngepres Gus, nyangoni akhirnya. Lah ini berbanding terbalik, nggih. Akhirnya beberapa ulama didatangi, dia nggak yakin. Saya sudah nggak yakin dengan ulama ini. Ulama-ulama ini terindeks sama pemerintah. Keulamaannya karena yang memberikan gelar ulama itu adalah penguasa. Terus akhirnya diajak temannya, ini ada ulama yang zuhud, orangnya khusyuk, orangnya wirai dan sebagainya. Namanya Kang Jalal. Dibawa ke sana. Kang Jalal itu Jalaluddin Rumi maksudnya, ya. Jalaluddin Rumi itu memutalaah kitab, membaca kitab, terus kemudian dia menghadap ke tembok, tapi tidak melihat tamunya. Tamunya mengucapkan salam bersama temannya yang sudah berjumpa lebih dulu dengan Jalaluddin Rumi, sudah sering ketemu. Nah, Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan begini, uang yang ada di kantongmu 200 keping emas itu sedekahkan pada orang-orang miskin yang ada di sekitaran sini. Kamu menyesali kan uangmu selalu hilang 200 keping dan tidak pernah bisa kembali. Orangnya kaget. Dia belum menyampaikan apa-apa malah sudah dijawab oleh Syekh Jalaluddin Rumi. Dia seorang ahli tasawuf yang luar biasa. Kenapa? Apakah karena dosa-dosa saya? Ya, kata Syekh Jalaluddin Rumi, setiap perbuatan dosa yang kamu lakukan di dunia, kamu akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Kalau saya gimana? Syekh saya ini tangannya Syekh Jalaluddin Rumi ditempelkan ke tembok, terus jadi layar datar, suruh melihat. Itu loh. Kamu dulu sering wisata ke Paris, setiap kamu ketemu darwis, orang-orang gembel yang nari darwis itu, kayak tarian sufi, itu ada darwis yang beragama Nasrani, kamu ludahi. Kalau kamu ingin kembali nikmatmu dikembalikan oleh Allah, maka temuilah dia sekarang ke Paris. Nah, gitu. Jadi uang kita hilang nggak bisa kembali, kesehatan kita hilang nggak bisa kembali, semuanya itu sebenarnya efek domino dari apa yang kita lakukan selama ini. Orang ini ketika masih konglomerat,
wes kemanapun dia keliling, ke benua manapun ya keliling, ada seorang darwis yang gembel beragama Nasrani, bau orang itu meludah muntah di badannya si darwis. Akhirnya dia ke sana bersama keluarga, nemui darwis itu. Terus darwis itu mengatakan, salamku ya ke Jalal. Kaget orangnya, kok tahu kalau saya ini dari rumahnya Jalaluddin Rumi. Apa kata si darwis? Kalau kamu ingin kembali kaya, maka buanglah egomu. Al-khirsu ala dunia, kerakusanmu terhadap dunia buanglah. Kamu memang sedekah, tapi sedekahmu itu ada pamrihnya. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, kira-kira punya perasaan gak ingin menundukkan orang yang selalu kita baiki? Kan setiap kita berbuat baik pada orang, hati kecil itu selalu mengatakan, wah aku selalu berbuat baik pada orang ini, supaya orang ini kan nurut sama saya, ini baik saya, ini. Itu namanya al-khirsu ala dunia. Jenengan bisa nggak menghilangkan itu kalau berbuat baik pada orang lain? Apalagi yang kita perbuat baik itu orang miskin dan anak yatim. Jenengan merawat anak yatim itu betul-betul merawat, apa hanya ngasih makan supaya bisa disuruh-suruh? Ini malah balaknya lebih besar kalau jenengan merawat tapi keimangan sekolah no murah ya, kita nyuruh-nyuruh seenaknya sendiri. Nah, ini al-khirsu ala dunia. Nah, saya nggak yakin kalau sama orang yang merawat anak yatim itu tulus, nggak yakin. Paling pikiran di kepalanya, otaknya, karena otak pedagang, anak ngasih makan sekian, sekolah SD, SPP sekian, kalau apa-apa nyuruh-nyuruh dia daripada nyuruh anaknya. Nah, nanti setiap 1 tahun saya kasih santunan 50.000. Yang ngasih santunan itu ya deposito gitu loh, 50 juta kayak permintaannya yang diminta ke guru Supriyani gitu loh. Ya. Jadi ini al-khirsu ala dunia. Sebenarnya kelihatannya kita bayar zakat, kita sedekah, ya berbuat baik pada orang lain, ternyata di dalam hati kita ingin menundukkan orang itu supaya orang itu nurut sama kita. Karena apa? Selalu yang dipikirkan kita, orang itu sudah kena jasa belas kasihan dari kita. Bisa nggak menghilangkan begitu? Berbuat baik pada orang lain, tidak ingin orang itu mengucapkan terima kasih saja. Orang nggak tahu diri dikasih nggak terima kasih aja enggak. Kapan kita berbuat baik itu yang dipandang liwajhillah? Nggak pernah kan memandang wajahnya, yang dipandang kan wajahnya sendiri. Kemudian yang ketiga, wasukhu bil fadli. Ya, bakhil, pelit terhadap kelebihan yang dimiliki. Jangan dipinjam temannya motornya, berangkat itu bensinnya full tank, pulang tinggal 1 strip, marah nggak? Udah pinjem, nggak mau ngisi. Loh, itu kita itu bakhil, pelit terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kelebihan, ya. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, jenengan sudah bisa mengurai sendiri bakhil dengan kelebihan. Karena apa? Kepunyaan itu selalu melekat pada diri kita. Aku ini punya saya, ini punya saya, punya saya. Gak pernah kita itu tidak melekat, itu nggak pernah, karena tadi al-khirsu ala dunia, ragus tadi terus melekat di dalam hati, ini punya saya.
Kemudian yang keempat, warriya'u fil amal. Pokoknya pencitraan terus dalam semua amalnya. Mau sedekah kalau butuh suara. Jadi kita beramal selalu pencitraan dan sebagainya. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu semua sudah paham toh pencitraan, bagaimana beramal apapun pencitraan. Sampai di Masjidil Haram ya pencitraan. Alhamdulillah bisa sampai sini. Terus di grup, alhamdulillah malam ini bisa tahajud. Itu di grup. Itu apanya namanya nggak pencitraan. Itu menyakitkan hati orang lain. Yang kelima, al-ijabu birro'yi, ya, senantiasa membanggakan pendapatnya sendiri, mengagumi dirinya sendiri. Ya. Ini kalau bukan saya, menurut saya, ya kan. Tapi kalau diajak bekerja bersama nggak mau, alasannya ada aja, dia nggak bisa, nggak sempat. Setelah pekerjaan tim itu selesai, dia ngomong, wah kalau saya tadi ikut harusnya begini. Ya, namanya al-ijabu birro'yi. Wasukhu bil fadli. Wasukhu, syuhu, shin besar sama kho, wasyuhu bil fadli. Nah, Syekh Abdul Qadir memberikan cara-cara yang gampang. Makanya sebelum kita ngaji jauh, ya saya talkinkan dulu apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir. Jadi sambil berjalan nanti, ya, sambil ngaji. Kenapa harus ngaji? Nanti kalau nggak ngaji, saya takutnya seperti orang-orang yang di luar yang dianggap wali jadzab majedub, padahal itu orang stres, ya, kebablasan, ilmunya belum cukup. Makanya sambil zikir, sambil wirid, ya, bagaimana cara menuju Allah, karena Syekh Abdul Qadir punya beberapa grid yang harus kita lalui, ya. Makanya nanti Sabtu itu kita kumpul di sini, ya. Ya kalau sifatnya seperti itu ya memang harus bertemu tatap muka. Jenengan kalau nggak tatap muka kan nggak tahu umi-uminya mulut saya ini. Ya, berbeda kalau dengan Zoom begini. Ya berbeda, memang harus tatap muka. Walaupun kita dibantu teknologi, ya kita tetap harus tatap muka. Seperti biasa nanti kalau ke sini bawa aqua 2 dus, dikasih namanya sendiri-sendiri. Ya jangan lupa nggak dikasih nama. Nanti yang 1 dus dibawa pulang, 1 dus ditinggal di sini. Ya, nanti saya ajarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kitab ini. Oke, nanti bertahap. Syukur-syukur 1 bab saja, 1 fasal saja jenengan bisa menguasai sudah luar biasa. Sebagaimana Gus, saya takut dengan di tempat yang khusus, perjumpaan saya dengan Allah khusus, ya bawa sekretaris khusus kalau takut sendiri. Ya. Allah punya cara sendiri. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo. Oke. Ada yang tahu ini bedanya ruh dan nyawa apa? Di Jawa itu ada sukma, ada sukmo, Jawa sukmo, di Sunda sukma. Apa bedanya sukma
dengan ruh. Terus apa bedanya nyawa? Semuanya itu tidak ada perbedaan antara sukma dengan ruh, kemudian dengan nyawa. Oke. Hanya saja itu perbedaan orang mendefinisikan kata-kata. Ya, makanya saya kan kalau ngajari ngaji itu saya jelaskan kalau orang Jawa begini anu begini, tapi sebenarnya apa yang didefinisikan oleh orang Jawa berbeda apa yang didefinisikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Contohnya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ada ruh-ruh yang namanya ruh suci, ya, mulai ruhul qudsi, ruh sultani dan sebagainya. Tetapi kalau tasawufnya orang Jawa itu saja sudah berbeda-beda. Ada yang menyebutkan dulur papat limo pancer itu termasuk ruh. Ada yang menyebutkan yaitu sukmo, sukmo sejati dan sang yang sukmo. Nah, ini bagaimana ini? Di Jawa sendiri sudah berbeda sudut pandangnya. Makanya nanti ketika ini berbeda sudut pandang, di pertemuan besok saya jelaskan bagaimana itu ada teori limit. Kalau jenengan belajar ilmu modern, sains modern, teori limit, ya. Kemudian kalau istilah bahasa Arabnya ya hududun nadhiroh, ya, hududun nadhiroh itu ya teori limit dalam bahasa Inggrisnya, batasan-batasannya. Nanti yang didefinisikan orang Jawa, sukma itu apa batasannya, ya, nyawa itu apa. Nanti kalau di kita kan ya ruh itulah nyawa. Makanya hayyun yang memberikan hidup. Ya, jadi nanti kita definisikan sesuai dengan batasan-batasannya. Karena kalau kita bicara apa bedanya ruh dengan nyawa, nanti juga nggak akan nyambung. Contohnya kalau kita belajar ilmu psikologi, mereka tidak menerima realita ruh, tapi psikologi itu mempelajari gerak-geraknya ruh yang ada di dalam diri orang, namanya jiwa. Nah, jiwa itu dalam bahasa Arabnya nafas. Nah, kemudian di Jawa ada nyawa. Nyawa itu kalau orang Jawa itu yang membuat kita hidup itu nyawa. Kalau di Quran yang membuat kita hidup adalah ruh. Tapi ternyata yang dipahami orang Jawa dengan yang ada di Quran sedikit berbeda. Oke, walaupun fungsinya bisa menghidupkan. Contohnya, laptop saya nyala, ada ruhnya ini. Tapi ruhnya laptop saya berbentuk baterai. Ya. Baterai dari mana? Ngecas. Dari listrik. Lah kalau ruh yang dimaksud di dalam Al-Quran ibarat listrik, ya Python itu. Listrik Jawa Bali itu sumber energinya itu kan di Python. Nah, yang dimaksud ruh ya energi yang ada di Python itu. Karena yang dijumpai orang Jawa, nyawa itu ya baterai HP kita itu nyawa. Nah, sebatas itu, tapi sumbernya itu sama, semuanya bisa bikin hidup. Yang kita pelajari adalah sumber terbesar dari nyawa itu namanya ruh. Nah, orang Jawa menyebut laginya sukmo, terus yang lain menyebut patmo. Tahu patmo? Patma. Nah, ini pendefinisinya berbeda-beda. Nah, cuman saya hanya menjelaskan definisi menurut orang Jawa. Ya, tapi nanti kita di kitab ini ya kita batasannya
mengikuti apa yang didefinisikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Okay. Boleh kita membuat perbandingan dengan yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Contohnya, kalau Patmo itu orang Jawa namanya kolbu dalam bahasa Arab Qur'annya. Tapi ternyata rangkaian Patmo yang ada di dalam pengertian orang Jawa berbeda dengan kolbu yang ada di Al-Quran. Contohnya, bisa kita analogikan sama-sama HP, yang satu punyanya iPhone, yang satu punyanya Android. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Semua bisa untuk yang sama, tetapi yang di sini dari iPhone, yang sini Android. Bunyi bel-belnya HP, bunyi alarmnya HP itu sudah berbeda. Kelihatan lah itu kalau punyanya iPhone, yang satu punyanya Android. Apalagi yang belum generasi Android, dari bunyi suara HP-nya sudah kelihatan. Bahkan baunya dari jauh itu sudah kelihatan. Ya. Jadi nanti itu fungsi-fungsinya sama, cuman sudut pandang dan cara orang Jawa mendefinisikan pun berbeda, ya, berbeda dengan kita. Nah, nanti saya bukakan di kitab yang saya gunakan untuk mendefinisikan tasawuf ini. Saya punya standarisasi kitabnya. Itu ada kitab Limadhabi Ahli Tasawuf, ya. Jadi istilahnya saya ikuti istilahnya ahli tasawuf, bukan istilahnya tasawuf Jawa, okay? Bukan sukmo sejati, bukan sukmo, bukan sang yang sukmo, okay? Bukan guru sejati, ya, yang dipahami di Jawa. Ya, ketika saya belajar di Banten, contohnya orang-orang di Baduy, itu beda juga ternyata. Tapi yang dituju sama. Akhirnya kalau kita belajar ilmu fisika, gini, semua ini disatukan karena gravitasi, ya. Kita ini disatukan karena gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, kita nggak akan bisa bersatu. Tapi Al-Quran mengatakan kita disatukan itu karena cinta, bukan karena gravitasi. Nabi ditanya, bagaimana ya Rasul nanti ketika kiamat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Contohnya kita ini mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun generasinya dengan kita jaraknya jauh, tapi sudah janjinya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Jadi nanti yang mengumpulkan kita karena rasa cinta, bukan karena gravitasi. Lah, perbedaan sudut pandang ini, fisika karena gravitasi, tasawuf karena cinta. Tapi semuanya tujuannya adalah berkumpul. Jadi nanti begini, saya sudah nuliskan di materi untuk sebelum saya talqin itu, jenengan biar tidak mikir gini, apa ya bedane nyawaku karo ruh iki. Ya, bedanya ini nih. Itu karena membuat saya gelisah, zaman dulu itu ya gelisah. Apalagi saya membaca kitab Betal Jemur atau Makno. Mbah kakung saya dari ibu saya itu kitab Betal Jemur atas Sadur itu berjilid-jilid. Bukai. Lu kok ya ada raja-raja, ada ini semuanya ada. Sampai ngitung si A itu jodohnya gimana, matinya kapan, itu ya ada. Nah, jadi ya pujonggo tenanan gitu loh. Tapi mengistilahkannya juga ternyata berbeda, berbeda. Ini sama-sama remote, tapi kalau jenengan tidak mempelajari remote ini nggak akan sama dibawa pulang. Saya pinjam remote-nya Gus, bawa pulang. Ya nggak bisa, karena frekuensinya berbeda. Jadi frekuensi tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun yang dibahas sama-sama ruh atau sukmo atau nyowo, itu frekuensinya berbeda. Okay. Mungkin orang Jawa dulu masih sama dengan HP yang belum 3G, 1G saja belum,
Masih HP seperti kita dulu, kring. Nah, ya. Nada deringnya masih seperti itulah. Yang Syekh Abdul Qadir ini sudah 5G. Ya. Jadi kita bicara yang Jawa itu kan nggak nyambungnya karena memang gridnya sudah berbeda. Tapi di masa Jawa, di masa itu, ya itulah memang teknologi ya itu. Ya. Dulu kalau masa kecil saya kalau mau sekolah, pokoknya kalau radio RRI Surabaya sudah ada siapa itu Kartolo atau siapa ketebang-tebang teko wetan, ya. Joyoboyo tekan jangkane. Nah, itu berarti sudah jam 6. Berarti saya sudah siap untuk mandi. Baru setelah itu berangkat sekolah. Yaitu dulu ada suara tidak ada rupa. Tapi saya bisa mengingat. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dikaji oleh orang Jawa, yaitu sesuai dengan kondisi pada masa itu, pada masa itu. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ini sama dengan masa yang sekarang, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ibarat kita teknologi HP, ya sudah 5G. Nah, sekarang malah muncul yang baru-baru. Orang pengen mempelajari yang lama-lama. Contohnya kalau di sana, di antara India, Iran dan sebagainya, muncullah agama baru namanya Zaidiyah. Karena dia halu ingin kembali ke masa kejayaan Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah. Akhirnya dia mengikuti ajarannya itu tapi menjadi agama baru, tapi eksklusif. Nah, nanti khawatir saya kalau ngajinya nggak jangkep, nanti seperti mereka. Ya. Jadi itu hanya beda-beda batasan ya. Kalau kita akan bicarakan perbedaannya nyawa dengan ruh, nanti jadi panjang. Makanya nanti saya jelaskan teori limitnya. Limitnya kita membahas tasawuf Jawa sampai di sini. Oke. Kalau jenengan mau belajar yang lebih dalam, berarti jangan bandingkan dengan tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah mentajribah. Tajribah itu istilah tasawuf. Kalau bahasa fisikanya ya eksperimen. Saya eksperimen, contohnya gini, saya eksperimen. Di tasawuf Jawa kan guru sejati. Di kita Nur Muhammad. Ternyata saya berjumpa Nur Muhammad dengan guru sejati memang berbeda juga. Itu siapa Nur Muhammad, siapa guru sejati? Ternyata guru sejati itu yang biasanya ngomong di dalam hati kita. Nur Muhammad itu pancaran cahaya sucinya Allah. Lah ini yang membedakan. Orang Jawa dulu sudah sampai ke guru sejati, minta petunjuk menuju Allah tapi belum sampai Allah. Nah, ternyata berbeda lah. Kita yang dicari sudah melewati itu. Tapi kita tidak merendahkan orang yang belajar itu. Oke. Karena ini nanti makanya besok sebelum saya talqin saya kasih batasan-batasannya. Contohnya begini, di dalam ilmu limit kan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan baca zikir la ilaha illallah 100.000, istiqomah, konsisten, bahasa Inggrisnya konsisten. Kalau jenengan nggak mungkin istiqomah tapi dinamis. Gitu. Sama Gus saya 100.000 tapi 100 hari. Kalau Sanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani kan istiqomah 1 malam. Nah ini teori limitnya, nggak mungkin orang sekarang bisa ngerjain itu. Makanya saya jelaskan, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani 100.000 sekali duduk istiqomah atau konsisten, ya kalau jenengan hanifiyah alias dinamis. Saged toh Gus kula dadesna 3 wulan Gus, bisa nggih saged. Lah itu karena dinamis. Boleh 100.000 nggak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi hasilnya tetap mengumpulkan sesuatu itu jumlahnya 100.000. Akhirnya apa malapetakannya?
Dulu 100.000 yang dikumpulkan itu bisa untuk membeli rumah mewah ukuran 1000 meter persegi. Tapi jenengan sudah keturun harga, krusnya jenengan turun, maka nggak bisa beli itu lagi. Karena jenengan tidak konsisten. Kalau pergi ke pasar itu, jenengan lihat di atas itu kan ada tulisan itu, pembangunan pasar Repelita 2. Bangun pasar Badas itu habis berapa sebesar itu? Kan cuma 100.000. Repelita 2 itu cuma 100.000. Pasar sebesar itu. Kalau sekarang berapa miliar? Loh, itu 100.000 di zaman Syekh Abdul Qadir bisa bangun pasar begitu. 100.000-nya jenengan nggak bisa. Karena jenengan dinamis. Ya. Dicicil ternyata enak mana yang punya hutang sama yang punya uang. Dulu pada waktu hutang, kita hutang 1 juta, harga emas cuma 14.000 1 gram. Terus jenengan mengembalikan 1 juta, harga emasnya sudah 1 juta. Dulu 14 gram cuman balik Nah, makanya hutang piutang kalau mengikuti teorinya Nabi, hutang itu emas, barang, mengembalikan barang, bukan mengembalikan uang. Kalau harganya naik ya terserah, pokoknya 10 gram. Ada pertanyaan yang di Zoom? Nanti saya jelaskan detail ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, lau kusyifa sabahatu wajhi jalali ya lahtaraka kullama madda basori. Ini yang disampaikan malaikat Jibril ketika Kanjeng Nabi berada di Sidratil Muntaha, mau masuk. Jibril, saya kok mau masuk, mengucapkan salam itu kok nggak dijawab sama Allah, gitu loh. Jadi sudah di depan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak menjawab. Terus kembalilah kepada Jibril. Jibril, apa salahku kira-kira kok Allah marah kayaknya sama aku, nggak mau menjawab salamku. Kamu ucapkan salam kepada Allah bagaimana? Ya saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasti kamu nggak akan dijawab karena assalam itu nama Allah. Terus salamnya Nabi kepada Allah apa? Di depan Allah di Sidratil Muntaha itu. Nah, akhirnya ucapan salam itu jenengan hafalkan setiap hari, tapi nggak ngerti asal usulnya apa. Ya, karena mengucapkan salam, karena Allah itu ya assalam, maka lafal yang diucapkan Nabi adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Hafal kan? Nah, itu loh salamnya Nabi kepada Allah ketika bersama Allah, ya nggak mungkin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena itu nama Allah. Nah makanya akhirnya itu dijadikan at-tahiyat. Tahiyat itu tahiyat apa tuh bahasa Indonesianya? Tahiyat itu kan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah menjawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan 70 tahun salat lho ora ngerti kisahnya. Gitu kok mau berjumpa dengan Kanjeng Nabi aja lho. Gak bisa langsung berjumpa. Kelasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Salamnya saya keliru. Nggih.
Padahal itu sudah diajari at-tahiyyatul mubarak. Dulu itu kalau saya cuma baca tahiyyatul mubarak, nggak boleh sama bapak saya dikeplaki, baca at-tahiyyatul. Ya. Itulah salam yang disampaikan Nabi kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Makanya salamnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya ibadillahi sholihin wong sing ma'rifatullah. Tapi definisinya soleh hari ini kan berbeda toh. Soleh itu anak soleh yang pinter ngaji, mondoknya lama, soleh. Jadi sekolah umum, jadi dokter, setiap hari mengobati orang bukan anak soleh karena nggak mondok. Gimana bisa hafal alfiyah, hafal kitab-kitab kuning tapi nggak pernah beramal baik sama orang lain? Ya, itu loh salamnya. Baru tahu hari ini apa dari dulu? Lah, ini loh makanya pentingnya ngaji dulu. Awaluddin ma'rifatullah, okay. Di situ juga ada kisah seorang sufi agung namanya Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Dia umur 3 tahun sudah sufi. Setiap malam itu melihat pamannya sholat, dilihat aja sholat kayak khusyuk, dilihat aja. Pamannya kaget lihat anak umur 3 tahun sudah setiap malam bangun lihat pamannya sholat. Pamannya namanya Muhammad Sawar. Terus ditanya, kamu kenapa Sahal? Paman sholat khusyuk. Memang paman mengenal siapa yang paman sembah? Anak kecil umur 3 tahun itu. Beliau ini masih berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Hidupnya masih hampir bersamaan dengan Abu Hanifah, Imam Malik. Ya. Jadi kan kalau ada orang sholat diperhatikan nggak? Kang, kamu sholat itu memang ketemu sama yang disembah nggak? Coba nanti kalau cucunya jenengan 3 tahun, Mbah, aman sholat itu ketemu Gusti Allah, Mbah. Gimana jawabnya? Ngomong ketemu nyatanya nggak pernah ketemu, berarti berarti saksinya saksi palsu. Ya. Bayangkan ini anak kecil tanya pamannya, bagaimana saya bisa menyembah? Saya sendiri tidak pernah ketemu sama yang saya sembah. Anak kecil itu. Terus pamannya ngomong, kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah, maka setiap malam kamu kalau mau tidur, kamu baca doa. Ini doanya, dengarkan ya. Allahumma'i, Allah bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Okay. Allahu syahidi, Allah menjadi saksiku. Iku paling wong torikon bareng ya mau apal dongane, tapi niku ceritanya pripun Gus ya. Okay. Saya sering dengarkan orang-orang torikon Allahu hadiri, Allah maha syahidi. Nah, terus nanti setiap malam baca 7 kali kalau mau tidur. Kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah. Makanya Mbah Nun Ainun Najib itu bikin jam'iyah itu namanya ma'iyah, karena bersama dengan Allah. Kalau jenengan kan mesti apa ya kok gawe jamaah kok ma'iyah, kok wis gak nyanyi ambek gamelan saiki gawe jamaah ma'iyah. Ya mungkin Cak Nun sudah berobsesi ingin selalu bersama Allah, kan wis mendekati itu tadi, limitnya itu tadi. Ya kan ya wis tuwek, wis sadar wis tuwek. Ya wis aku saiki tak gawe jamaah ngaji ku tak leh jenenge ma'iyah. Kalau dulu kan padang bulan. Makanya kata ma'iyah itu ya berasal dari Allahu ma'i. Ya, Allah bersamaku.
Nah nanti kalau bangun tidur, kamu kalau mau pakai baju, kamu ucapkan Allahu hafidhi, Allah lah yang menjagaku. Allahu nadhiri, Allah lah yang memperhatikanku. Paling ya kalau orang saya terus udah. Nah itu seorang sufi besar seperti itu. Belajar pengen berjumpa Allah umur 3 tahun. Nah dia ini makan setiap hari cuman 1 kepel, 1 gelas. Nah kalau pakai teori limit hududun nadhariyah, jenengan boleh 1 kepel setiap hari, tapi berkepel-kepel. Gelasnya juga bergelas-gelas. Nah di umur 7 tahun 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Dan setiap malam ada kambing yang datang, terus disuruh ngepuh susunya, keluar 1 gelas untuk minumnya. Nah ini proses-prosesnya para sufi untuk sampai kepada Allah. Tapi dari sekian jalan at-thoriqu ilallah itu yang paling mudah Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya nanti kita tawasuli Syekh Abdul Qadir Jailani, kita gali ilmunya, kita ikuti metode yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Kenapa saya tidak milih Imam Ghazali? Kalau jenengan tidak pernah belajar filsafat, nanti tambah geliyeng di tengah jalan, saya yang repot. Karena tasawufnya terlalu falsafi, terlalu falsafi. Nggih. Nggih. Aku punya waktu khusus dengan Allah. Sampai malaikat pun tidak tahu. Nggih. Jadi ini ada pertanyaan, aku punya waktu khusus dengan Allah sampai malaikat pun tidak tahu. Jadi Nabi punya waktu khusus dengan Allah. Saya juga ngikutin Nabi. Gimana punya waktu khusus? Ya saya Mbak, ini saya karena pingin selalu punya waktu khusus dengan Allah, maka saya punya ruang khusus untuk perjumpaan saya dengan Allah. Menyempatkan diri. Nah, nanti itu mau saya jelaskan di bab sholat, karena ada sholatul wusta dengan sholat as-sholawati. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Nanti itu sebenarnya penjelasannya di sana nanti. Waktu khusus. Kalau as-sholawati itu sholat 5 waktu. Kalau sholatul wusta itu sholatnya kolbu. Nah nanti itu bisa saya jelaskan panjang kali lebarnya nanti. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaannya waktu khusus gimana? Ya saya gini, saya juga punya kamar khusus yang anak istri saya juga nggak boleh menempati itu. Bolehnya cuma nyapu ngepel nggak apa-apa. Saya nggak akan gauli istri saya di kamar itu. Jadi itu memang kamar saya khususkan mihrab. Bahasa Arabnya itu mihrab, ya, itu jadi kamar khusus untuk perjumpaan saya dengan Allah. Kapan? Ya, sholat kolbu itu tidak punya waktu, anytime, sepanjang hidup. Kalau sholat 5 waktu, waktunya khusus, kiblatnya ke Ka'bah, imam sama makmumnya manusia. Lah kalau sholat yang ini diterjemahkan oleh orang Jawa, sholat kolbu itu adalah sholat daim, ya, sholat terus menerus. Nah disitulah nanti kita punya waktu yang malaikat sendiri tidak tahu. Dulu ketika saya pertama mengamalkan begitu, kok ada jin masuk, wah jadi ini malaikat aja nggak bisa masuk. Kok bisa masuk, saya tanya. Iya, karena nggak dikunci pintunya. Sidratil Muntaha itu nggak dikunci. Akhirnya pintu kamar saya, tembok saya rajah pakai asma'nya Allah, ismul adzamnya Allah, supaya nggak ada yang bisa masuk tanpa seizin Allah.
pintunya ya saya kasih doa, dinding-dindingnya semuanya saya kasih doa. Dipageri goib, bahasa Jawanya gitu loh. Jenengan lek ngomong gitu kan gak nyantol-nyantol, tak pager goib. Ya saya pagar goib. Ya. Jadi kalau mau begitu buatlah, nggak usah awalnya. Saya di rumah ini saya buat cuman 1,5 meter, kesananya 3 meter, di dalamnya ada kamar mandi, ada apa ya di situ. Situ loh kamar saya, yang kamar khusus tuh belakang jenengan itu. Ya orang lain nggak tahu kalau dalam itu cuma karena apa? Yang di depan itu adalah saya pakai toilet, kalau jamaah ngaji mau ke toilet situ ya situ, tapi belakangnya toilet itu masih ada toilet lagi yang orang lain nggak tahu. Itu ada kamar saya khusus perjumpaan saya dengan Allah. Bahasa Jawanya itu kalau saya Siti Jenar, pokoknya saya setiap hari bisa berkawan sabda dengan Allah. Oke. Kapanpun ketemu Allah ya disitulah kita menyembah Allah. Kiblatnya kemana? Kiblatnya adalah ketundukan hati kita kepada Allah dengan tawajuh, itu nanti ngajari tawajuh ya. Pun kira-kira paham apa tambah ngliyeng? Karena mangan sik mikir, karena mangan ketimbangnya gak kuat mikir, kasih makan dulu. Enggak. Okay. Jadi tidak saya lanjutkan ke pasal 1 sebelum nanti saya talqin dulu, okay. Ini yang penting mukadimahnya nih. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Pertanyaan yang belum pernah saya ngerti apa antara hadis qudsi sama firman Allah dan Al-Quran. Oh, hadis dan hadis qudsi. Oh, perbedaannya apa? Nggih. Jadi kalau Al-Quran itu yang melafalkan langsung itu Allah, kemudian diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi redaksi dan segalanya langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Ya, firmannya Allah tapi yang melafalkan adalah Nabi Muhammad redaksinya. Makanya oleh para sahabat dan Nabi dan para sahabat dulu hadisnya itu dituliskan di dalam kitab sendiri namanya hadis qudsi. Itu dawuhnya Allah tapi yang menyampaikan langsung Nabi Muhammad. Kalau yang di Quran itu dawuhnya Allah yang menyampaikan malaikat Jibril, itu bedanya. Kalau hadis biasa itu ya memang ucapannya Nabi Muhammad yang dicatat oleh para sahabat. Ya, itu bedanya. Kenapa dinamakan qudsi? Karena dari ruhul qudsi, dari Allah yang maha suci. Makanya namanya hadis qudsi. Hadis itu kan ucapan, qudsi itu yang maha suci. Jadi firmannya Allah yang maha suci. Bedanya satu, Quran itu yang menyampaikan redaksinya Allah itu malaikat Jibril. Jadi Allah langsung ya ke malaikat Jibril baru disampaikan Nabi Muhammad. Kalau hadis qudsi Allah langsung ke Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Secara simpul bagi sami-sami pentingnya penting budi hadis qudsi. Nggih, sama-sama pentingnya. Nggih, karena ini yang disampaikan Allah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Nggih, kadarnya ini langsung dari dekengan pusat. Nah, kalau ini yang dari yang biasa-biasa. Ya. Makanya terus Kanjeng Nabi juga menyampaikan begini, al-hikmatul jami'ah, ya. Al-hikmah. Makanya ini hikmah. Jangan dikit-dikit menamakan anak cucu hikmah. Al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq, ya.
Idza umila bila riyain. Al hikmatu, ya hikmah al jamiah yang luas itu. Ya kita sekarang kan belajar ini yang sangat luas. Ma'rifatul haq adalah mengenal Allah yang hak. Hak itu artinya melalui Nur Muhammad. Ya. Idza umila, yang diamalkan bila riyain tanpa pencitraan, wala sum'atin dan tanpa pamrih. Masih ingat atau tiflul ma'ani? Nanti ketemu sing mencolot-mencolot kayak anak bayi, sudah lupa apa ya? Gus, kalau ingin temuni tuyul Gus, kayak arek cilik ya itu namanya tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu kalau orang Jawa artinya jenengan belajar ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi belajar ilmu sangkan paran itu ya nanti ketemu yang namanya tiflul ma'ani. Makanya ketika jenengan bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal, wajahnya itu kan masih tetap usia 40 tahun. Kalau di Quran namanya wildanum mukhalladun, itu orangnya wajahnya 40 tahun. Kalau mimpi kepanggih bapak Gus, ganteng tambah wenom, yang jadi gak tahu ngaji kitab Syabdul Qadir dan tidak paham Quran. Memang kalau sudah di sana itu kita itu berposisi seperti Joko. Ya, masih sampai duwe putu, duwe buyut jelane Mbah Joko, mergo jenenge Joko, bahasa Qurannya Wildan. Wis kata jenenge Joko tak jenenge Wildan, ngikuti Arab yang ada di Quran. Wildan itu artinya Joko. Oke, makanya nanti istilah-istilah ini diingat-ingat kalau nanti menuju Allah. Kan saya sering ditanya orang gini, Gus, saya itu kok ketemu gini-gini gimana ya? Tuh. Padahal itu menurut saya sudah saya jelaskan di ngaji. Kok ya cek takok ae apa enggak niteni ketika ngaji. Nggih. Ini yang mau tidur tadi kalau mau ketemu Allah, Allah mahi, Allah syahidi, apa gini? Allah khadiri. Nah, besok di acara hari Sabtu saya di kitab itu sudah ada. Belum baca. Nah, itu kelemahannya. Makanya bener Profesor Stella Christy, orang Jawa itu mobil khusus ini harus digembleng dulu, dibawa ke Magelang sana kayak Pak Prabowo itu loh. Karena apa? Nenek moyang dulu kita itu dibawa kemana? Ke Kawah Condro di Muka. Kawah Chandra di Muka itu gembleng dulu fisiknya, mentalnya baru boleh sekolah. Ya, nanti saya jelaskan itu di hari Sabtu, hari Sabtu. Pokoknya nanti saya jelaskan runtut dari awal, hari Sabtu itu mulai mengamalkan ini bagaimana, ininya bagaimana. Cuman saya batasi sampai sholat saja dulu, memahami maknanya sholat dulu, zakat nanti apa nanti, sampai haji nanti. Yang penting satu level ini. Sampai paham, sampai terjadi namanya perjumpaan dengan Nur Muhammad minimal. Saya dikasih makan dulu nih biar konsentrasi. Yang di Zoom tunggu dulu nggih, ini mau saya kasih makan karena ini kayaknya nggak kuat energinya ngajinya.
Oke, dibantu Bu Bro kasih makan sama Bu Siti. Oke, mungkin ada pertanyaan. Bisa sambilan. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ya sama, waktunya ujian nggak bisa hadir ya ngulangi tahun depan. Sebenarnya ya pertanyaan banyak seperti itu. Saya kalau nggak bisa hadir bagaimana? Kita dulu kan sudah saya jelaskan kalau ngaji ilmu hakikat itu apa kata Allah saja. Okay. Kalau jenengan memang diberi rezeki oleh Allah bisa ikut ya berarti ikut. Ada yang tinggal waktunya ikut ternyata nggak ikut. Ada yang sering nggak ikut tiba-tiba pada waktu mau ada acara ijazah talqin bisa ya. Dulu ada yang sudah dipersiapkan ternyata jatuh dari ketinggian terus nggak bisa ikut, tapi kan ada ikut di acara berikutnya. Kenapa tidak saya simpan di YouTube kalau acara begini? Karena sifatnya kan rahasia ya, makanya nggak saya videokan di YouTube. Kalau yang bersifat-sifat umum nggak apa-apa, yang sifatnya rahasia ya enggak. Ya kalau nggak bisa ikut besok ya berdoa mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa ikut. Karena memang syaratnya dari dulu ya itu kan harus bertatap muka. Tatap muka itu bukan saya yang mensyaratkan ya, memang dari sananya itu tatap muka. Contohnya begini, bisa juga satu ketika ada yang hadir saya tolak ikut. Karena yang punya kitab mengatakan ini nggak layak ikut karena begini, ya harus menerima. Ini. Ya, sini. Kalau nggak bisa ikut besok Sabtu ya mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa ikut. Ya, ada pertanyaan lagi? Seandainya kita tidak bisa melihat Allah dunia ini akan bisa orang baik itu juga percaya. Jadi gini aja, besok insya Allah saya jelaskan panjang lebar ya. Nanti baru setelah besok paham, baru sambil ngaji ya, sambil ngaji pasal pertama dan seterusnya sambil mengamalkan apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir menulis tidak tebel kitabnya, ini kan kategori tipis ya. Karena la ilaha illallah itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan cuma 24 huruf dan disesuaikan dengan 24 jam sehari semalam ya. Makanya nanti tinggal kita melihat dimensinya kita untuk beribadah yang bagaimana, terus bagaimana jalan menuju Allah yang harus kita penuhi bekalnya, terus apa saja yang menjadi larangannya, itu saya jelaskan nanti di hari Sabtu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum saya akhiri, nah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Besok Sabtu bisa berkumpul di sini, ya.
Saya sampaikan kalau yang besok Sabtu ikut bawa aqua ke botol yang seperti biasa, dua dus. Nanti dikasih nama sendiri dari rumah. Acaranya seperti biasa, kita awali setelah Isya, sambil persiapan nanti baru kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.